Narkoba with Spenda Podcast. Hello Gen Spenda, akhirnya setelah seminggu lamanya kita melaksanakan ujian kenaikan kelas nih. Kita balik lagi di Spenda Podcast, yang tentunya kembali dengan saya Gadiza. Siapa lagi dong? Hari ini kita lagi bersama dengan BNN atau bisa disebut dengan Badan Narkotika Nasional Kota Mojokerto. Kalian tahu gak sih kita lagi sama siapa? Mungkin Ibu mau memperkenalkan? Baik, saya AKBP Suharsi, saya Kepala BNN Kota Mojokerto. Gitu. Aslinya di mana sih Bu? Asli kota lahirnya ya. nih. Saya lahirnya di Kediri, Mbak. Oh, asli Kediri berarti, bukan Mojokerto. Bukan. Oh. Kalau di sini tuh saya termasuk pendatang ya. Oh iya. Oh gitu. Sebenarnya BNN itu apa sih? Terus tugasnya ngapain aja? Yuk langsung tanya sama Bu Suharsi. Sebelumnya mohon izin ya Bu, perkenalkan nama saya Gadiza. Jadi gimana nih Bu, kesan pertama saat masuk ke SMP 2 Kota Mojokerto? Yang ternyata SMP 2 ini punya kegiatan public speaking nih, kegiatan podcast gitu. Ya, perkembangannya sangat luar biasa ya. Jadi saya tuh pernah masuk ke sini sekitar 10 tahun yang lalu. Anak saya tuh dulu sekolahnya juga di sini. Oh gitu, berarti pernah di sini nih Bu. Termasuk mantu saya tuh juga sekolahnya di sini. Ya, jadi termasuk ini adalah sekolah favorit pada zamannya ya. Jadi banyak anak-anak itu mengidolakan bisa masuk di SMP 2. SMP 2. Iya. Masuknya pun juga susah kan? Iya. Iya, dulu ternyata emang terkenal banget ya Bu SMP 2 ini. Menjadi SMP favorit Kota Mojokerto gitu. Iya. Dulu itu emang masuknya susah ya Bu ya? Iya, masuknya susah. Dan juga memang kayaknya ya waktu itu yang di sini tuh memang banyak gudangnya anak-anak berprestasi ya. Iya. Tapi saya rasa sekarang pun juga kan. Iya sih, sama aja. Hari ini saya juga ketemu anak-anak yang cerdas, anak-anak yang tentunya berprestasi. Anak bangsa luar biasa ya emang ya Bu. Tapi sekarang udah ada jalur zonasi nih Bu. Dulu ada nggak sih Bu jalur zonasi gitu? Kayaknya nggak ada ya. Nggak ada ya? Kayaknya kalau masuk sini itu siapapun dari daerah manapun kayaknya bisa, asalkan nilainya memenuhi syarat. Berarti tergantung nilai ya dulu. Kan termasuk tinggi dulu SMP sini. Iya sih. Ya, saya juga bersyukur sih Bu bisa masuk SMP favorit gitu. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi baik Bu, saya ucapkan terima kasih juga udah mau datang ke SMP 2 ini. Dan sesuai dengan apa yang saya katakan tadi, hari ini kita akan membahas seputar narkoba, betul ya Bu ya? Iya. Dan juga mengedukasi para gen sepeda dong tentunya. Jadi gini nih Bu, sekarang kan narkoba banyak banget bentuknya. Banyak banget macamnya gitu ya Bu ya? Iya. Sekarang juga udah masuk ke pelosok-pelosok desa gitu Bu. Betul. Jadi tanggapan Ibu itu gimana sih tentang narkoba gitu? Nah, tentang peredaran narkoba, kalau menurut saya sih sangat memprihatinkan ya. Termasuk juga di kalangan pelajar. Iya. Beberapa minggu yang lalu, Polres Mojokerto Kota juga mengamankan barang bukti sebanyak jutaan pil koplo. Ya, banyak sekian banget juta Bu. pil koplo. Waduh. Nah, itu kalau pil koplo itu atau istilahnya double L itu adalah psikotropika. Jadi kalau narkoba itu kan ada narkotika, psikotropika dan bahan adiktif. Nah, anak-anak pelajar itu saat ini sudah dihajar dengan koplo. Karena harganya masih terjangkau oleh anak pelajar. Tapi untuk kerusakannya itu ya nggak kalah dahsyat ya dari narkotika. Bahkan kalau saya lihat dan saya kalau menangani anak-anak korban koplo ini, kayaknya kerusakannya itu lebih signifikan gitu kerusakannya. Jadi anak-anak pelajar utamanya itu adalah koplo. Dan di sini saya jadi ingat nih, saya mau nyampaikan beberapa kali saya menangkap ya, entah itu kurir yang levelnya kampung, entah itu yang dikatakan bandar ya, kalau dalam istilah-istilah di masyarakat ya. Iya. Pada prinsipnya semua itu adalah pengedar. Nah, kalau saya komunikasi dengan mereka, jadi cikal bakal mereka menjadi seorang bandar besar narkoba itu bermula dari dia adalah sebagai penyalahguna. Dan yang lebih miris lagi, saya tanya, sejak kapan kamu berkenalan dengan yang namanya narkoba? Itu ternyata sejak SMP.
Waduh, masih muda gitu ya. Padahal selama ini semua orang menganggap anak SMP itu masih culun-culun. Iya, ya. masih baca buku, masih masih culun, iya. nggak ngerti apa-apa. Ternyata ketika SMP pun mereka itu ternyata sudah kenalan dengan narkoba. Bahkan ini juga track record juga dari keluarga yang baik-baik ya. Jadi betapa masifnya ya peredaran narkoba itu di Mojokerto ini. Jadi kalau menurut saya nggak ada jeleknya. Anak SMP pun juga perlu adanya tingkat kewaspadaan yang tinggi terhadap penyalahgunaan maupun peredaran narkoba. Harus jaga diri gitu ya Bu. Pernah juga loh di Mojokerto ini SMP masih kelas 2 perempuan juga sudah terlibat penyalahgunaan dan bahkan peredaran narkoba. Aduh, ya. Perempuan loh. Iya, perempuan. Kita menganggap kan, apalagi remaja putri ya, masih gadis ya, masih culun anak SMP. Belum tahu apa-apa. Masih polos. Sudah mengenal dunia narkoba, dugem, miras, merokok, dan lain-lain. Nah, ini kan pasti di luar ekspektasi kita ya. Iya. Kita yang taunya perempuan tuh perempuan baik gitu kan, sopan. SMP, ya. Iya. Ternyata sama aja. Ya, ternyata sudah terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Emang sebahaya itu ya Bu ya buat para pelajar. Betul. Itu. Jadi karena adik-adik selama ini kan nggak ngerti ya, karena ya bersyukur aja kalian ini berada dalam lingkungan yang baik-baik. Baik, iya. Dalam sekolah yang merupakan sekolah yang menjadi dambaan bagi anak-anak remaja pada umumnya kan. Ya, jadi ya, kalian tentu tidak akan merasakan dahsyatnya peredaran yang ada di luar sana, yang dilakukan oleh kategorinya adalah anak-anak. Padahal di luar sana, di luar lingkup pergaulan kalian ini banyak yang anak SMP ya itu tadi sudah terlibat peredaran, bahkan mohon maaf terlibat dalam dunia bebas juga. Iya. Yang seharusnya tuh belum waktunya gitu. Iya, belum waktunya. Masih muda juga ya Bu ya. Masih sangat belia. Kalau tadi kan katanya pelajar ya Bu ya, yang sering kena itu pelajar itu. Kan kalau pelajar kan masih dibimbing sama guru, masih kalau misal masih punya keluarga nih, masih di-care sama keluarganya gitu, masih peduli sama keluarganya itu. Nah kalau misalnya anak-anak jalanan gitu Bu, anak-anak pang di luar sana itu gimana Bu? Nah ini sebetulnya yang membuat saya juga prihatin ya, anak-anak pang ya. Yang kita lakukan selama ini ya, kalau bisa ya meminimalisir itu terjadi. Karena ketika anak dilahirkan, itu tidak bisa memilih, aku minta dilahirkan oleh siapa. Iya, nggak mungkin juga. Sedangkan anak itu akan menjadi apa yang dia berada dalam lingkungan apa. Iya kan? Berarti tergantung lingkungannya. Betul. Ya, lingkungan ini memegang peranan yang sangat penting sekali. Baik itu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan pergaulan. Nah, 3 hal ini sangat menentukan karakteristik ya anak ini kedepannya mau jadi apa dan sebagainya. Nah, ini memegang peranan yang sangat penting. Ya, misalnya nih lingkungan keluarganya baik-baik saja, ya, tapi ternyata dia berada di lingkungan sekolah yang ternyata kurang salah untuk baik-baik saja, kan tidak ada kemungkinan, ya. Nah, begitu juga dengan sebaliknya. Lingkungannya broken, lingkungan keluarganya broken. Orang tuanya ternyata juga dalam tanda kutip terlibat entah peredaran, circle dunia kriminal. Itu ada ya Bu keluarga gitu? Ya pasti banyak. Banyak. Iya juga ya. Di lapas ini kan intinya adalah bapak-bapak dan ada ibu-ibu. Artinya apa? Mereka juga punya anak. Iya. Nah, kalian tidak akan pernah tahu bahwa di misalnya sekolahan sini ada yang orang tuanya terlibat peredaran atau terlibat kriminal yang lain. Nah, anak-anak seperti ini, sekolah memiliki tugas dan kewajiban bagaimana memutus mata rantai dia untuk tidak hidup dalam lingkup kejahatan atau lingkup penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika. Gitu. Kan ada istilah nih ya, Dek ya. Kaca nggak ninggalan jaran. Terus kemudian buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, kita bisa memangkas stigma itu, istilah-istilah itu. Nah, ini siapa yang bertugas? Sekolah. Jadi, ayo kita pangkas istilah itu. Pohon buah nggak jatuh, nggak jauh dari pohonnya. Iya. Ya. Bagaimana
biar dia buah ini jauh dari pohonnya, yang dalam tanda kutip orang tua yang terlibat peredaran. Oh, gitu. Iya, ya ngerti. Kan ada istilah itu ya? Iya, ada. Pernah denger, cuman kadang tuh gak ngerti gitu. Maksudnya apa gitu. Artinya apa? Bahwa seorang anak itu akan menjadi ya seperti orang tuanya. Oh, iya. Padahal lingkungan bisa mematahkan itu. Ya. Artinya dalam bahasanya itu ya buah itu kita lempar biar jauh dari pohonnya. Ya. Kacang nggak tinggalan jarannya, kita ambil. Nah, siapa yang ngambil dan siapa yang melempar? Sekolah. Menjauhkan dari lingkungan buruknya gitu. Betul. Apakah bisa? Jadi jawabnya pasti bisa. Asalkan bisa. Di sini ada kontribusi dari lingkungan, yaitu terutama adalah lingkungan sekolah. Ya, saya pernah juga menangani bahwa orang tuanya dua-duanya di penjara kasus narkotika. Ya, anaknya bagaimana? Nah, kebetulan sekolah sudah berusaha maksimal, tapi anak ini tetap masih ngikutin gitu. Mengikuti jejak orang tuanya, kayak begitu. Emang banyak tuh anaknya itu malah ngikutin orang tuanya gitu ya, Bu? Betul. Entah itu orang tuanya bener atau enggak, itu mesti diikuti aja gitu. Iya, yang namanya anak kemampuan merekam. Iya sih. Tinggi ya. Jadi dia menganggap bahwa lingkungan orang tuanya itu dianggapnya ya benar-benar. Benar, semuanya benar gitu. Kasian juga kan? Iya. Kalau misalnya baik, ya lumayan gitu. Kalau misalnya buruk gimana gitu. Jadi bersyukurlah kalian yang berada dalam lingkup keluarga yang baik-baik saja. Dan alangkah baiknya ketika kalian sudah berada di lingkungan yang baik, memiliki mental yang kuat, bisa membantu menolong teman-temannya ini yang dalam tanda kutip tadi kurang beruntung dalam hal orang tua. Iya. Jadi bisa saling mengingatkan gitu. Betul. Ya, Bu ya. Nah, kalau misalnya upaya-upaya itu, Bu. Upaya Ibu itu apa aja sih buat memberantas para pelajar-pelajar pengguna narkoba itu? Terus kenapa Ibu bisa yakin dengan upaya itu? Kok Ibu bisa optimis gitu? Iya, saya optimis karena apa? Anak ini kan kemampuan merekam, kemampuan memorinya itu masih sangat baik ya. Masih muda. Jadi lingkungan sekolah ini menurut saya sangat berperan penting dalam merubah tadi dalam tanda kutip ya, anak-anak ini yang kurang beruntung memiliki orang tua dalam lingkup peredaran atau lingkup kriminal ya. Nah, bagaimana peran sekolah terutama dalam hal ini bergandeng dengan BNN ya, kita sering melakukan yang namanya edukasi. Nah, edukasi tentang bahayanya narkotika ini sangat penting sekali ya di sekolah-sekolah, bahkan di Mojokerto sudah masuk dalam kurikulum terintegrasi P4GN ya. Ya, jadi di sini anak-anak harus paham narkotika itu apa saja, bahayanya apa gitu. Masing-masing dari ini bahayanya apa saja. Ya. Jadi paling tidak pengetahuan itu bisa membentengi anak-anak. Selanjutnya saya sering juga bergandeng dengan sekolah. Itu mengajak bagaimana menanamkan pola hidup sehat, kecintaan terhadap organ tubuhnya, ya, kecintaan terhadap masa depannya. Karena apa? Hal-hal itu bisa mendorong anak-anak ini akan menolak bila ada sesuatu itu yang ini nanti merusak hidup saya. Ini bahaya, ini buruk. Ya, jadi anak-anak memiliki suatu skill, kemampuan mereka untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak dan mana yang batil. Tapi kan ada beberapa anak yang nggak bisa gitu. Misalnya nggak bisa bedain mana yang baik, mana yang buruk gitu. Nah, ini butuh proses ya, Dek. Ini butuh proses. Dan memang tantangan dari sekolah yang zonasi ini, ya, ini saya rasa menjadi tantangan yang cukup menantang buat guru. Ya. Kalau dulu mungkin spesifik yang masuk sini, masuk SMP tertentu itu anak-anak yang memang ikut prestasi nilainya bagus gitu. Belajarnya tuh tinggi. Jadi istilahnya anak-anak itu sudah terkelompok dalam kelompok besar, semuanya begitu. Tapi dengan sistem ini kan ada yang mungkin masih malas-malasan juga bisa masuk sini dan sebagainya. Tapi ya bagaimana lagi, ini sudah program pemerintah. Nah, dan dalam era ini tidak menutup kemungkinan campuran dari anak-anak yang berangkat dari keluarga dalam lingkup atau zona yang mana keluarganya terlibat kriminal atau peredaran narkoba masuk juga ke sini. Gitu loh.
Iya, iya. Kalau dulu kan kayaknya sudah secara alam itu tersisih. Udah baik Bukan gitu. tersisih ya, otomatis masuk sana, masuk sini. Nah, Iya, iya. sekarang udah campur kan. Nah, Yang bisa jadi yang awalnya baik jadi buruk gitu. Yang awalnya tuh sifat siswanya tuh baik-baik gitu. Kecampur sama yang bisa dibilang zonasi gitu. Jadi ngikutin pola pikiran mereka. ya itu sih sebagian kecil ya. Iya. Namanya hidup kan selalu ada aja ya. Mm-mm. Nah, ketika sekolah menghadapi dalam lingkup anak-anak yang orang tuanya dalam tanda kutip terlibat dalam peredaran. Nah, ini kalau menurut saya dalam pendataan biodata murid ya, ini pihak sekolahan harus jeli. Nah, kerjanya di mana, terus posisi orang tuanya saat ini di mana. Iya, iya. Iya, tapi itu harus menjadi kerahasiaan sekolah ya. Karena nanti kalau sesama temannya tahu nanti bocor tambah bully-bulian. Aduh, iya makin membludak gitu masalahnya. Jadi narkoba di kalangan pelajar ini juga perlu diwaspadai. Ya, yaitu tadi yang saya lakukan dengan edukasi ya. Baik edukasi berupa pelajaran langsung ya, pembelajaran langsung melalui sosialisasi maupun melalui kegiatan-kegiatan kreatif yang lain. Contohnya dalam menggugah minat pelajar untuk mau tahu tentang bahaya narkoba, misalnya kita ada lomba video kayak gitu. Oh iya. Udah tahu belum? Udah tahu. Udah tahu dong. Iya, nanti ada lomba. Kayak gitu itu kan anak-anak pelajar ini kan bangga ya kalau mungkin nanti dapat Jadi punya niat gitu. Ya, Kayak, aku mau ikut gitu. Ya, jadi di sini merupakan upaya-upaya kreatif. Jadi itu termasuk upaya ya Bu ya buat memberantas narkoba gitu. Nah, terus kalau dampak narkoba kan banyak banget nih Bu. Salah satunya kan ada yang namanya kecanduan gitu. Nah, zat narkoba yang bikin kecanduan tuh apa sih Bu kalau boleh tahu nih? Nah, berbicara masalah narkoba, kita nggak lepas yang namanya adiksi atau nyandu ya, kecanduan. Jadi namanya adiksi ini kalau sesuatu yang sangat-sangat ruwet sekali. Karena ketika orang itu nyandu, dia ini bisa melakukan apa saja demi mendapatkan sesuatu barang yang membuat dia kecanduan. Contohnya, bisa ngelakuin apa aja gitu. Iya, contohnya adalah sabu. Ya. Gimana tuh Bu? Ya, saat ini kan Dek, sering mendengar penangkapan kayak Iya. gitu. Iya. Di TV banyak banget Bu berita-berita narkoba gitu. Iya, banyak kan ditangkap. Tahu ya, sabu gitu ya. Bahkan saya pernah dengar loh Bu, katanya tuh ada yang sampai meninggal gara-gara kecanduan narkoba gitu. Oh, bisa saja. Oh, ya. Bisa ya. Nah, jadi terutama yang banyak adalah sabu. Sabu itu seperti apa sih? Seperti kristal ya. Seperti kristal, seperti garam krosok kayak gitu. Lebih halus gitu ya Bu ya. Ya kristal itu yaitu seperti tawas kalau diremuk-remuk. Iya. Mahal nih ya. Oh itu mah. Iya, 1 gramnya 1.500.000. Oh. Nah, orang menggunakan sabu ini biar adik-adik tahu ya, maksudnya biar adik-adik nggak keblinger. Kalau dulu orang pakai narkotika itu identik dengan dia mau dugem ya, Oh iya. mau ke karaoke, kerjaan-kerjaan yang sifatnya entertain. Nah, yang bikin ngeri itu apa, Dek? Saat ini penggunaan narkotika itu digunakan oleh kalangan pekerja. Jadi dalam rangka untuk meningkatkan stamina. Nah, tapi semuanya ini semu ya. Contoh kayak beberapa itu sopir pakai sabu ya. Kemudian orang-orang yang berdagang yang melek-melek bengi itu pakai sabu. Nah, jadi kalau untuk sabu di kalangan pelajar SMP itu memang masih minim ya. Iya. Masih minim karena harganya mahal. Mahal. Nah, tapi yang perlu diwaspadai adalah koplo. Apa itu Bu? Yaitu koplo atau pil double L atau pil lele. Nah, itu yang perlu diwaspadai. Nah, di dalam pil koplo ini itu tulisannya itu vitamin B loh, Dek. Tulisannya itu vitamin B. Nah, jadi nanti biasanya ngedarkannya gini. Mau ujian, kalau pengen tenang pakai ini aja. Minum ini. Aduh. Ya. Ternyata ada kandungan narkobanya. Iya, betul. Nah, jadi anak-anak pelajar ini kalau di sini mulai kelas berapa ya ada pelajaran yang ada tentang narkotika itu?
Kelas 7 mungkin jarang sih Bu. Mungkin ada edukasi sekali sih kadang itu. Itu di pelajarannya itu mungkin ada ya. Iya, pasti dijelasin juga Bu bahayanya, dampaknya juga. Iya, jenis-jenis narkotikanya. Iya. Kalau mungkin ada di biologi tentang tanaman gitu ya. Di antaranya mungkin ada ganja. Iya. Nah, awalnya kan fungsi si narkoba ini kan buat obat bius nih Bu. Iya. Sekarang kok bisa jadi buat hal-hal yang buat candu gitu. Kalau narkotika itu kan ada 3 golongan ya. Golongan 1, 2, dan 3. Golongan 1 ini sangat berbahaya, nggak boleh digunakan dalam dunia medis. Itu ada sabu atau metafetamin, ada ekstasi atau amfetamin, terus kemudian ada kokain, ada ganja, ya ada. Tapi itu ada kayak semacam obat-obatan gitu nggak sih? Bu? Nah, kayak bentuknya tuh obat gitu. Yang digunakan dalam dunia medis itu narkotika golongan 2, Dek, yaitu morfin. Morfin? Morfin. Nah, morfin itu sebagai penghilang rasa sakit yang hebat. Morfin. Jadi kalau ada orang mau operasi itu buat biusnya. Ya, obat bius. Nah, lalu mungkin adik bertanya, lah itu kan bius lah, itu tertidur. Tadi kok saya bilang untuk stamina. Nah, ini beda lagi. Itu tadi yang narkotika golongan 1 yang namanya sabu atau metafetamin atau met itu. Gitu. Nah, itu sangat mengerikan loh itu dampaknya. Jadi emang seberbahaya itu loh Bu narkoba ya. Iya. Nah, kalau ibu sendiri kan ya sama aja ibu rumah tangga nih. Kan tadi udah nanggung beban memberantas narkoba. Sekarang kan ibu juga punya kewajiban sendiri nih, ngurus anak, ngurus suami gitu. Terus gimana sih Bu bagi waktunya gitu? Kalau saya itu biasa aja ya sebetulnya, nggak ribet karena saya itu orangnya ya enjoy aja. Dimanapun berada, itu kan saat ini komunikasi udah canggih. Iya, kita udah ada bisa HP, telepon, iya. video call, WA. Nggak perlu surat-suratan lagi. Iya. Istilahnya kita harus memaksimalkan quality time kita ya. Jarak boleh memisahkan, tapi komunikasi jangan. Nah, karena komunikasi ini sangat penting sekali ya untuk keberlangsungan kesuksesan keluarga, baik suami maupun anak-anak. Gitu, jadi nggak ada masalah untuk pembagian waktu. Gitu. Jadi ibu ini udah bisa memberantas narkoba, bisa jadi ibu yang hebat. Sebenarnya Bu Suharsi ini hebat banget loh Bu, wanita yang luar biasa gitu. Nah, meskipun sibuk dengan pemberantasan narkoba, Mbak tahu nggak kebiasaan saya itu seperti apa, daily activity saya? Apa tuh Bu? Nah, mungkin kalau saya itu lebih pada orangnya itu nggak bisa diem, nggak bisa nganggur. Iya. Nggak bisa nganggur. Jadi kayak tubuh saya ini sudah tersetting gitu ya. Misalnya bangun tidur, sholat subuh, hidupin rice cooker, kemelijo, langsung masak gitu. Kemelijo, masak, beres-beres, nyapu-nyapu, setelah itu berangkat kantor. Nah, saya itu orangnya perfeksionis sekali dalam hal makanan, menjaga kesehatan, kayak begitu. Berarti jago masak nih? Pasti. Pasti semua ibu bisa masak dong. Saya meskipun anak saya berjauhan, selalu saya kontrol. Hari ini makannya bagaimana? Tiap hari saya tanya. Masih peduli lah istilahnya. Ya, wajib. Pagi saya tanya, sarapannya apa? Ya, saya termasuk sosok ibu yang perfeksionis dalam hal makanan. Lebih ke makanan nih. Karena bagi saya anak-anak yang sehat di dalam tubuh yang sehat akan terletak jiwa yang kuat. Iya kan? Gimana jiwanya pikiran mau kuat? Yang sehat. Iya, gimana dia jiwanya mau kuat? Ya, gimana dia mau berprestasi kalau ternyata dia sendiri badannya nggak sehat, iya kan? Nah itu diantaranya bagaimana membentengi anak-anak itu dari penyalahgunaan narkoba. Iya ya. Coba kalau dipikir kan nyambung juga kan. Orang kalau jarang makan, ya kan, asam lambung naik, lalu, ya kan. Terus bagaimana dia mikirkan pelajaran? Jangankan mikir bangsa dan negara, mikir dirinya sendiri aja dia lemah. Susah ya. Iya susah. Ya kalau sakit apapun akan mengganggu semua aktivitas. Berarti ibu ini bisa dibilang nggak keberatan ya jabat sebagai ketua BNN gitu? Sama sekali enggak. Dengan senang hati gitu? Ya.
itu deh, semua kita harus mencintai pekerjaan. Ini juga demi anak bangsa, betul Bu? Betul. Setuju juga ya. Ya, sekian dulu dari kita. Kita di sini nggak bermaksud buat mengomongkan hal-hal yang enggak buat teman-teman loh ya. Kita di sini cuma mengedukasi ya Bu ya. Jadi kita juga menjelaskan bahayanya narkoba, dampaknya ya Bu ya. Jenis-jenisnya juga tadi kita udah sebutin tuh. Biar semua itu paham ya Bu ya. Kalau narkoba itu memang bahaya. Gak seharusnya kita pakai narkoba gitu. Apalagi kita sebagai anak bangsa yang bisa dibilang generasi yang baru gitu ya Bu ya. Kita harus stop narkoba mulai sekarang. Betul Ibu? Saya tunggu ya SMP 1 untuk seluruh siswanya harus paham tentang jenis-jenis narkotika termasuk bahayanya. Tapi tenang Bu, Ibu di sini nggak sendiri loh. Saya Gadiza, teman-teman tim podcast Gens Penda SMP 2 Kota Mojokerto ini juga siap membantu Ibu untuk memberantas narkoba di Kota Mojokerto ini. Terima kasih Ibu sudah mau meluangkan waktunya, udah mau menjelaskan ke teman-teman Gens Penda. Semoga semuanya bisa mengontrol diri ya, biar gak terpengaruh oleh hal-hal narkoba gitu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum Ibu, semoga sehat-sehat selalu. Saya Gadiza, thank you and see you.